Permintaan 3 organisasi desa, copot Menteri Desa PDTT, tetapi tetap mau perpanjang masa jabatan 9 tahun. Dewan Pimpinan Pusat DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (APPEDNAS) dan Dewan Pimpinan Nasional Depan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) melakukan konferensi pers di Jakarta pada Senin tanggal 23 Januari tahun 2023. Mereka melayangkan beberapa permintaan terkait dengan masa jabatan dan porsi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, mereka juga meminta supaya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dicopot karena melempar wacana yang meresahkan. 1. Minta Menteri Desa PDTT dicopot. Ketiga organisasi sepakat meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Mereka berpandangan bahwa Menteri Desa dan PDTT telah membuat kegaduhan isu perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Wakil Ketua Umum DPP APDESI Sunan Bukhori mengatakan, awalnya, gagasan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun berasal dari Parpol dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Mereka mengaku, perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun bukanlah harapan utama dari kepala desa. Menurut asosiasi tersebut, Menteri Desa PDTT tak memahami substansi UU Desa sehingga dalam setiap pernyataan, sang menteri justru melemparkan wacana yang meresahkan, serta menerbitkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kepala desa, BPD, dan perangkat. Ya tentu kita sudah mengevaluasi, mengikuti rekam jejak, kita melihat bahwa apa yang dilakukan Mendes selama ini lebih banyak bernuansa politis, pernyataan-pernyataannya juga lebih banyak membuat kegaduhan, kata Sunan, Senin. Alasan lainnya, Menteri PDTT tidak menempatkan pemerintah desa sebagai stakeholder pembangunan desa. Lalu, fungsi supervisi yang mendampingi dan melayani pemerintahan desa tidak dilakukan. Mereka juga menganggap Abdul Halim Iskandar tidak memiliki upaya atau langkah serius sebagai Menteri Desa, yakni mendengarkan keluhan atau persoalan yang dialami oleh pemerintahan desa. Segala persoalan strategis yang dirasakan desa, kata Sunan, selama ini hanya selesai saat pihaknya meminta penyelesaian ke Presiden. 2. Minta jabatan tetap diperpanjang. Meski mengaku gagasan berasal dari Parpol dan Mendes PDTT, mereka tetap meminta agar masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun. Rekomendasinya, masa jabatan 9 tahun ini diemban sebanyak 3 periode, sehingga masa menjabat seorang kepala desa bisa sampai 27 tahun. Jumlah tersebut berbeda dengan pendapat Mendes PDTT, yang pernah menyebut bahwa masa jabatan kepala desa dirancang menjadi 9 tahun dengan maksimal 2 periode sehingga totalnya menjadi 18 tahun. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa yang saat ini berlaku yaitu 6 tahun dalam 3 periode, yakni menjadi 18 tahun. Jika mengikuti tawaran Mendes PDTT, ketentuan periode 9 tahun dengan 2 periode tak menguntungkan kepala desa yang sudah memasuki periode kedua masa jabatannya. Sebab, mereka tidak bisa mencalonkan lagi. Ia mengingatkan, undang-undang umumnya tidak berlaku surut, sehingga kepala desa yang sedang menjabat tak otomatis bertambah masa jabatannya menjadi 9 tahun. Begitupun tidak ada jaminan bila Undang-Undang UU Desa direvisi maka ketentuan mengenai masa jabatan Kades akan berlaku surut. Yang sudah 2 periode, dia dicintai rakyatnya, didukung rakyatnya, tapi tidak bisa melanjutkan program masa pengabdiannya, tidak bisa mencalonkan lagi, kata Sunan. Misalkan yang 6 tahun, 1 periode, sekarang kan dia ketika Pilkades yang keduanya dia mendapatkan 9 tahun kan, itu kan totalnya hanya 15 tahun kan, bukan 18 tahun, ujar Sekretaris Jenderal APDESI Anwar Sadat menambahkan. 3. Minta dana desa 7-10% dari APBN. Kendati begitu, APDESI tidak menjadikan perubahan masa jabatan sebagai isu prioritas pada revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada tujuan lain, yakni untuk menjadikan desa maju dan mandiri, dengan usulan meminta agar APBN 2024 memberikan formulasi besaran dana desa sebesar 7-10% dari APBN atau minimal 150 triliun rupiah. Ia beranggapan, peningkatan dana desa akan memberikan manfaat untuk pembangunan desa.
Nonsense ketika kita ingin maju, ingin mandiri, uangnya enggak ada, sedikit banget, termasuk ada intervensi-intervensi dari pihak pemerintah pusat makanya kita tidak bisa mengadvokasi hasil-hasil aspirasi dari masyarakat, kata Anwar. 4. Ancam demo besar-besaran. Ketiga organisasi meminta revisi UU dilakukan secepatnya, atau sebelum pemilu dimulai. Sebab, wacana revisi UU ini digaungkan oleh partai politik dan Menteri Desa PDTT sejak beberapa waktu lalu. Dia juga mengeklaim, demo besar-besaran kepala desa pada Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023 itu dilakukan untuk menuntut dan mengingatkan kepada partai politik agar jangan saling melempar bola panas jelang pemilu 2024 untuk merealisasikan janjinya merevisi UU Desa. Mereka lantas meminta UU Desa terlebih dahulu masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas 2023. Jika tak kunjung direvisi, mereka beranggapan bahwa janji-janji manis yang dilayangkan menjelang pemilu hanya janji palsu. Ini kan janji politik beberapa parpol, ketika barang ini tidak selesai sebelum pemilu, maka ini hanya gombal. Ini hanya jadi palsu, PHP. Maka, kita mendorong agar revisi itu dilakukan dan masuk Prolegnas 2023, beber Sunan. Di sisi lain bila realisasi tidak terlaksana, kata Sunan, maka DPP Abdesi, DPP Appetnas, dan depan PPDI, tetap ditegakkan masa jabatan kepala desa dan BPD selama 3 periode. Lalu, mereka mengancam akan melakukan demo secara besar-besaran lagi jika revisi tidak terlaksana. Abdesi, depan PPDI akan melakukan tuntutan balik dengan demonstrasi besar-besaran bulan Agustus-Oktober tahun 2023 termasuk diantaranya dengan pemilik partai yang berkampanye, tapi tidak merealisasikan revisi UU tentang desa, termasuk partai politik yang tidak mendukung, jelas Sunan. Semoga bermanfaat.